Ujian itu eh, ya biasanya kalau ujian itu ada esainya. Kalau esai ya ada beberapa pertanyaan yang terkait membuat laporan gitu ya. Laporannya sih ya, singkat aja. Intinya adalah bahwa kerjasama tersebut sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini saya akan lanjut ke mengelola simpanan berjangka dan tabungan koperasi. Ya, di sini unit kompetensi ini adalah berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dari sikap kerja dalam hal nantinya panjenengan mengelola administrasi simpanan berjangka dan tabungan. Apakah koperasi panjenengan ada yang sudah memiliki simpanan berjangka? Belum. Tabungan saja yang ada. Oh, iya. Simpanan berjangka itu seperti deposito, itu Bapak Ibu belum ada kan? Ya. Oke, baik. Ini tetap saya sampaikan ya, walaupun mungkin tempat panjenengan belum ada simpanan berjangkanya. Sekilas nanti tentang simpanan berjangka. Ya, ini adalah elemen kompetensinya, di mana dalam hal ini peserta diminta untuk menyiapkan administrasi pengelolaan simpanan berjangka dan tabungan koperasi. Ya, nanti biasanya apa saja yang diperlukan gitu ya untuk menyiapkan administrasi pengelolaan, lalu melakukan pembukaan rekening simpanan berjangka dan tabungan. Lakukan gimana sih stepnya pembukaan gitu ya. Lalu melakukan administrasi penarikan, pembayaran balas jasa atau bunga, dan penutupan rekening tabungan koperasi. Lalu selanjutnya adalah melakukan pembayaran balas jasa atau bunga dan penutupan rekening simpanan berjangka. Kalau di beberapa tempat itu ada yang dalam hal penutupan ini dikenakan biaya, Pak Ibu, 50.000. Kenapa kena biaya? Tujuannya biar tidak ditutup rekeningnya, biar masih tetap di situ gitu ya. Tapi ya kalau koperasinya anggotanya itu sudah kreditnya sudah lunas dan kita harapkan tidak kredit lagi, biasanya ya pengurusnya monggo saja gitu ya kalau ditutup, malah seneng gitu ya pengurusnya gitu ya. Itu sempat terjadi di tempat kami juga gitu ya. Ya, baik. Lalu selanjutnya menyiapkan administrasi pengelolaan simpanan berjangka dan tabungan koperasi. Nah, simpanan berjangka ini umumnya merupakan simpanan yang lebih diminati gitu ya. Itu kalau di koperasi panjenengan belum ada ya mungkin seperti di bank gitu ya. Karena kalau simpanan berjangka ini kenapa diminati? Karena ya lebih tepatnya sih diminati untuk orang-orang yang uangnya lebih-lebih. Kalau yang biasanya pas-pasan repot juga gitu ya kalau pakai simpanan berjangka. Karena simpanan berjangka ini kan hanya bisa ditarik ketika sudah jatuh tempo, sudah jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, lalu tidak bisa ditarik setiap saat. Biasanya koperasi menetapkan nominal minimal dan maksimal simpanan berjangka. Ini kalau saya ambil contoh beberapa koperasi misalnya minimal 5 juta untuk menyimpan simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Kalau tabungan ya kita bisa naruh kapan saja. Jadi kalau menaruh dan menarik kapan saja itu kalau untuk tabungan. Ini simpanan berjangka. Baik, lalu ini untuk tabungan koperasi. Bunga tabungan berdasarkan ketentuan yang berlaku di koperasi gitu ya. Jadi bunga tabungannya berapa yang berlaku di koperasi? Dan di sini koperasi menetapkan jumlah minimal setoran pertama dan jumlah minimal pada setoran selanjutnya. Saya rasa biasanya yang diterapkan adalah setoran pertamanya. Misalnya setoran pertamanya adalah 100.000, enggak, koperasi kayaknya lebih murah, 50.000 misalnya ya. Kalau 100.000 nanti hanya beberapa orang yang punya tabungan. 50.000 setoran pertamanya. Lalu pengambilan tabungan hanya bisa dilakukan oleh pemilik tabungan atau kuasanya. Karena kan kita kalau ambil tabungan misalnya kan datang gitu ya ke bagian kasirnya untuk mengambil tabungan. Baik. Nah ini form slip tabungan, slip setoran atau deposit, formulir yang ditandatangani anggota penabung. Jadi kalau seseorang ingin menabung biasanya akan menandatangani
baik dari pengurus maupun dari anggotanya itu bisa. Yang penting ada tanda buktinya bahwa yang bersangkutan sudah setor. Gitu. Kalau slip memang enaknya kan ada beberapa warna ya Bapak Ibu ya. Memang kalau warna itu kan misalnya warna putih untuk anggota, warna kuning untuk koperasinya, misalnya seperti itu. Itu untuk slip. Nah, slip tabungan ini dapat dijadikan referensi apabila terdapat perbedaan catatan. Memang disarankan kalau untuk beberapa koperasi yang sudah memiliki fasilitas tabungan, lebih baik panjenengan juga punya slipnya. Ya kita pura-pura main kayak bank-bankan gitu loh Bapak Ibu. Jadi biar mencegah gitu ya. Karena kalau slip itu yang ngisi bukan pengurusnya. Slip itu yang mengisi dari anggotanya. Atau ibarat kalau kita mau ke bank kan yang ngisi itu kita, nasabahnya. Jadi itu untuk menjaga, mengantisipasi apabila terjadi perbedaan pencatatan. Misalnya dari pengurus itu nulisnya 100.000, ternyata ketika disetorkan dari pihak anggota hanya menyetorkan 80.000 gitu, misalnya ya. Itu pengurusnya terlalu baik hati gitu. Nah, lalu dokumen ini dapat dijadikan referensi dan biasanya diletakkan pada tempat yang dapat mudah dijangkau oleh anggota. Kalau kompon ya berarti kalau kompon tempatnya ya ibu-ibu pengurus berjalan gitu ya. Tapi kalau yang KSP ya biasanya kalau begitu masuk pintu ya hampir sama seperti bank gitu ya. Masuk pintu sebelah kanan ada slipnya gitu ya, untuk nantinya ditulis diisi oleh apa namanya anggota tersebut dalam hal penyetoran. Ya. Warkat ini surat berharga. Gampangannya kalau mungkin ada yang pernah transaksi, pernah dikasih pembayaran menggunakan cek, giro gitu ya. Itu termasuk ke dalam warkat atau surat berharga gitu ya. Di mana dalam hal pengambilannya itu harus datang gitu ya, maksudnya datang ke lokasi tersebut. Saya rasa kalau koperasi ini hanya beberapa yang memiliki warkat. Memang yang banyak memiliki warkat ini diperbankan ya, beberapa nasabahnya. Dan dalam hal pencairan dana, misalnya waktu itu saya pernah diberikan pencairan yang banyak sih, cuma misalnya berapa gitu ya. Nah itu kita harus datang ke bank untuk mencairkan cek atau giro. Nah itu tidak hanya tellernya saja atau kasirnya yang oke, tetapi adanya dual custody antara CS dan petugas lainnya. Biasanya antara CS customer service atau teller atau kasir dengan atasannya. Untuk apa? Untuk menjaga gitu ya. Karena kan kalau atasannya akan ngecek lagi apakah betul gitu ya, ini yang diinput sudah benar nominalnya gitu ya. Dan uang yang akan dicairkan ini apakah ada di rekening yang memberikan cek tersebut. Ini kalau untuk pengalaman kalau di bank, kalau misalnya di beberapa yang memberikan cek atau giro ternyata tidak bisa dicairkan atau ibaratnya kosong, nanti akan mendapatkan sanksi dari OJK. Kalau 3 kali dia akan masuk ke daftar merah dari OJK. Gitu. Sekali, makanya kalau sekali tidak bisa dicairkan, dia akan telepon ke orangnya. Bu, ini nggak bisa cair, Bu. Biasanya kayak gitu. Loh iya tak? Saya coba tak cek dulu banknya. Biasanya seperti itu. Karena kalau nanti dia akan nyairin bolak-balik sampai 3 kali, orang tersebut akan masuk ke ya daftarnya dari OJK tersebut. Makanya biasanya kalau sekali ya udah dibalikin dulu atau dia harus memastikan dari tabungan itu dulu. Kalau di koperasi ya untuk beberapa koperasi yang sudah menerbitkan warkat ya, karena mungkin hanya ada beberapa koperasi yang menerbitkan warkat, karena kan memang nggak mudah juga gitu ya untuk memanage tersebut dan tidak banyak diminati. Biasanya yang suka pakai cek atau warkat ini adalah pengusaha atau kalangan profesional, misal notaris, ya kebanyakan adalah pengusaha untuk bayar suppliernya. Ya, ini yang tertera adalah nama anggota, nomor rekening, nomor warkat, tanggal pembukaan rekening, alamat dan tanda tangan anggota. Ya. Selanjutnya melakukan pembukaan rekening simpanan berjangka dan tabungan koperasi. Kalau membuka ini gampang
gitu ya. Saya rasa panjenengan kalau pengurus itu, apalagi pengurus yang sudah profesional, pengurus yang sudah di atas, di sini ada yang masih di bawah 1 tahun menjadi pengurus. Kayaknya udah di atas semua ya, di atas 1 tahun menjadi pengurus. Atau bertahun-tahun nggak ganti-ganti pengurusnya. Pengurus tetap gitu ya. Setiap RAT mau mengajukan ganti pengurus, dipilih lagi. Ya. Nah, ini membuka rekening karena tadi adalah pengelola simpanan ya. Sini panjenengan perlu tahu bagaimana dalam hal membuka rekening. Membuka rekening simpanan akan diberikan formulir pembukaan rekening. Kan perlu untuk kita memberikan formulir kepada anggota kita, calon anggota misalnya, calon anggota kita. Perlu untuk diisi dan ditandatangani oleh calon penabung. Baik. Nah, ini prosedurnya, ini perlu untuk diperhatikan karena kalau pembukaan rekening prosedurnya ya membawa bukti identitas diri, membawa setoran awal dan mengisi dan menandatangani form, semisal itu keluar di ujian. Karena kan perlu untuk mengetahui dalam hal pembukaan rekening ya, jangan sampai hanya membawa diri saja gitu ya, udah yang ngisiin kertasnya kasirnya gitu ya, bawa duit juga enggak, membawa bukti juga enggak gitu ya. Ya biasanya kita kan pakai KTP dan biasanya di situ akan tertera apakah alamat KTP sesuai dengan alamat tempat tinggal atau domisilinya, akan dipastikan. Ya, lalu selanjutnya ini adalah pengisian dokumen permohonan atau pembukaan rekening dan kelengkapan yang disiapkan oleh customer service. Walaupun ini jobnya customer service, namun panjenengan sebagai pengurus juga harus tahu, gitu ya. Karena ini masuk ke dalam materi uji juga, gitu ya. Di sini menyiapkan formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon penabung. Memeriksa isian formulir dan memastikan keabsahan bukti identitas. Biasanya dia akan ngecek tanda tangannya sama atau enggak sama yang di KTP, gitu ya. Memeriksa keabsahan tanda tangan dan diinput. Diinput ini ya paling tidak kasir atau customer service-nya mencatat ya ke dalam daftar anggota koperasi. Gitu ya. Kalau memang sudah ada sistem elektronik, di situ dicatat juga di dalam komputer atau laptopnya secara elektronik. Ya, lalu selanjutnya nomor rekeningnya dicatat, gitu ya. Nah ini nanti bisa dibaca. Intinya adalah menyiapkan buku, melakukan pembukaan, melakukan pencatatan nomor rekeningnya, nama anggotanya, tempat tinggal, usaha, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya setoran simpanan atau tabungan dibukukan ke dalam buku simpanan atau tabungan. Setoran dimasukkan ke dalam buku simpanan, jangan sampai lupa berapa setorannya dituliskan ke dalam buku simpanan tabungannya, gitu ya. Lalu transaksi setoran akan tersimpan dalam historis transaksi, menambah saldo simpanan anggota, dan transaksi setoran akan terbentuk dan tersimpan jumlahnya. Jadi debit kreditnya berapa jumlah uang masuk, berapa jumlah uang keluar. Nah itu perlu untuk tercatat ya, sama seperti kalau panjenengan menabung di bank. Kalau di koperasi saya rasa sama juga panjenengan sudah tercatat. Saya yakin panjenengan sebagai pengurus juga sudah mencatat. Ibu A sudah menuliskan, sudah mengisi atau uang simpanannya sebesar berapa, B berapa, C berapa. Saya rasa semua sudah ada catatannya, gitu ya. Tapi jangan sampai lupa kalau nanti dalam hal setoran simpanan itu perlu untuk tidak hanya diterima namun juga dicatatkan agar tidak terjadi selisih. Ya, ini bukti setoran diarsipkan sesuai prosedur, catatan transaksi tertulis yang dikeluarkan KSP. Ini bukti setoran ini intinya adalah diarsipkan, gitu ya. Jadi misalnya tadi sudah ada slip setoran, gitu ya. Perlu untuk diarsipkan, dimasukkan ke dalam binder. Dijadikan satu, gitu ya. Hal tersebut sebagai bukti setoran dari anggota ke tabungan anggota tersebut, gitu ya. Ini bagian lembar kedua merupakan salinan dari lembar pertama, diberikan kepada penyetor. Slip ini berfungsi sebagai bukti setoran yang menerangkan bahwa KSP telah melakukan dan memvalidasi instruksi pada slip setoran tersebut. Biasanya ada warna putih dan warna kuning. Yang warna putih biasanya akan disimpan oleh
terima kasih. Saya melihat paparan dari Ibu tadi penyaji, kalau simpanan semacam ini memang kelasnya sudah kelas perbankan. Kalau koperasi-koperasi yang ada di Pasuruan mungkin cukup buku tabungan atau buku kas masuk dan buku kas keluar yang isinya itu dari berbagai sumber. Misalnya kalau kas masuk ada tabungan sukarela, ada tabungan wajib, ada tabungan pokok, nanti di situ dirinci ada piutang, pembayaran piutang, mungkin jasa dan sebagainya, jadi satu. Tapi buku tabungan harus ada. Kalau semacam itu memang bagus untuk koperasi-koperasi yang sudah besar. Ya, karena membutuhkan tenaga, membutuhkan aplikasi yang tidak mudah. Ya, jadi ini hanya sebagai pengalaman, sebagai ilmu. Barangkali siapa tahu dari di antara koperasi-koperasi yang di Pasuruan itu bisa melakukan transaksi seperti perbankan. Saya yakin teman-teman ini pada time itu pasti dicapai dan pasti di neracanya pasti akan muncul pada Desember itu akan muncul berapa tabungan anggota, tabungan pokok, tabungan wajib, tabungan sukarela, itu pasti akan muncul. Ini memang butuh pemikiran, butuh tenaga baru. Berapa jasa yang diberikan kepada anggota penabung ini juga disepakati di dalam RAT. Kalau di perbankan ya sudah ditentukan, kalau zaman nabung jasanya 0,5 atau 0,41 tahunnya. Memang kalau kita pinjam bisa 12% atau 10%, tapi kalau kita nabung cuma sedikit sekali, bahkan saya tidak potong administrasi. Jadi kalau di koperasi itu sangat sederhana dan tidak ada potongan administrasi dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, memang ini ilmu yang sangat bagus ya, tapi untuk koperasi-koperasi yang sudah booming, ya, koperasi pergeraja yang miliaran itu masih belum ke arah sana, jadi menjadi satu. Apalagi bagi saya masih kecil yang mungkin modalnya baru setengah lebih sedikit. Ya, saya KSU, dulu ini KSU kepeksa. Mungkin yang hidup KSU itu di kelurahan 34 itu yang hidup baru hanya 3 sekarang. Yang lain mati dan hidup tidak tahu. Yang muncul sekarang muncul tokoh. Jadi terus terang koperasi ini dulu tuh ya roto dipaksa, seperti koperasi kan dipaksa. Dikei dana oleh Pak Dekarwo 25 juta, ayo bentuk koperasi, padahal pengurus tidak ngerti koperasi. Akhirnya sing kelabakan di macam koperasi, udah nantar sini nantar situ. Bahkan ada kelurahan yang tidak sanggup untuk melakukan administrasi, duit tidak karu-karuan terus lagi. Ya, ini memang kita butuh ilmu. Ya, dikei duit tapi ilmu tidak dikei. Dan ini menurut saya bagus, mudah-mudahan kedepannya koperasi saya terutama dan teman-teman ini bisa melakukan seperti itu yang luar biasa. Ya, rata-rata mungkin Kopuan ini dan KSU seperti kelurahan itu ya sampingan. Kami ASN. Ya, jadi melakukan itu ya di waktu senggang saja, tidak profesional. Nek profesional itu di kantor
buka terus melayani. Ini kantornya yang belum punya, kantornya di rumah, melayani di rumah. Kalau dibuat 500,500 M lah, punya saya itu kalau 500 juta kecil-kecilan ya, 0,5 M lebih sedikit, itu kalau dibuat kantor ya entek. Ya itu. Mungkin yang kompornya bisa 1 M itu ya, sudah. Mudah-mudahan ada yang sudah 1 M yang komporan saya berdiri tahun 2005. Ya betul tadi kata Ibu, saya di perumahan SD-nya sudah lumayan baik, minimal SMA ke atas. Tapi ketika RAD habis masa jabatan, belum pemilihan masih laporan RAD, sudah lanjut. Karena dari nol ya, mulai dari simak pokoknya 10.000 waktu itu sampai 400.000 karena RAT cuma 400.000 sekali masuk 40, wajibnya 50.000. Jadi kalau masuk di Percaya itu 450.000, harus punya 450. Dan alhamdulillah sekarang sudah 0,5 M lebih modal kami. Ya memang banyak sih menjalani koperasi itu ya, ada banyak suka dan dukanya. Ada yang baik, ada sih untuk mulur itu sudah biasa. Tapi kami alhamdulillah sekarang masih tetap eksis dan insya Allah karate kami tidak pernah keluar Januari, tidak pernah, insya Allah tepat waktu. Jadi ya itu tadi, ini Pak Pengawas juga begitu, habis masa jabatannya dipilih lagi. Ya karena kami juga daya ini sebenarnya kami generasi seharusnya mulai dari 15 sampai berapa tahun, 15 tahun lebih, ya 15 tahun lebih, 18 tahun. Ya ini di kampung karena petakut mereka, 2,5 M itu sudah mulai turun. Kalau nggak akan ditutup oleh anggota, kemana saja uang 0,5 M lebih itu. Ini yang kadang-kadang kalau nggak ngerti akuntansi, bingung. Begini nanti ini duit sopo. Kalau kami sudah pernah kebetulan dibantu oleh dinas koperasi, kementerian waktu itu sekarang sudah ada 50 juta. Alhamdulillah zamannya Bu Marni, alhamdulillah kami dapat 50 juta. Tapi sekarang sudah tidak ada kayaknya. Untuk iba-iba di tingkat kementerian di provinsi kayaknya sudah dihapus karena banyak penyelewengan. Ini saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih ilmunya. Saya Pak Rifai dari KSI Sukamakmur. Oh iya, Pak Rifai dari KSI Sukamakmur. Terima kasih Bapak Ibu tanya. Sejujurnya materi ini bukan saya bikin sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini memang materi yang dibuat oleh pusat. Jadi kami sebagai fasilitator menyampaikan karena ini untuk keperluan uji. Dalam hal prakteknya, ya memang saya rasa kayaknya koperasi itu udah cukup mencatat saja, yang penting sudah tercatat itu sudah nih Bapak Ibu ya. Itu prakteknya yang di lapangan. Yang penting nanti semua tercatat dan secara laporan keuangan itu sudah sesuai, sudah cukup. Namun semisal ini untuk konsumsi uji saja, misalnya nanti ada pertanyaan terkait pembukaan, nah itu ada slipnya, walaupun penerapannya di koperasi panjenengan itu mungkin belum. Ini saya sempat terjadi ketika SKKMI kelas kepala cabang atau manajer syariah kemarin sempat peserta kami adalah Kompon-Tren, di mana Kompon-Tren ini kan kebanyakan adalah koperasi yang baru terbentuk Bapak Ibu, berbeda dengan panjenengan yang koperasinya lama. Contohnya kalau yang manajer atau kepala cabang itu ada pengamanan
peserta pemotret berangkas yang ada di hotel, Bapak Ibu. Jadi semisal nanti pertanyaannya ada pengamanan aset, diakui itu punya koperasinya, padahal aslinya itu di koperasi belum ada, karena ya kita tujuannya hanya nanti ketika uji bisa menjawab sesuai dengan yang nanti pertanyaan yang diujikan. Kita perlu untuk menyesuaikan gitu ya. Walaupun prakteknya saya yakin koperasi ini tidak seribet bank, tidak serumit bank, karena kan juga dasarnya kita juga semua secara kekeluargaan segalanya sudah tertera, sudah dicatat. Kadang kita kan juga saudara sendiri, tetangga sendiri yang sudah kenal baik, masa ya mau setoran bohongin kita gitu kan ya. Yang penting kita sudah mencatat, bendara sudah mencatat, itu sudah beres semua. Memang ya harapannya ke depannya memang seperti itu, Pak. Walaupun nggak bisa secara instan juga, saya yakin nggak bisa secara instan ya, ini step by step. Tapi menurut saya ini saya tadi sampaikan juga karena memang ini materi yang perlu untuk saya sampaikan untuk panjenengan gitu. Terlepas nanti dari ujinya, kalau diuji itu tidak keluar mengenai slip setoran, nggak apa-apa gitu ya. Karena nanti biasanya uji itu ada multiple choice dan juga ada uraiannya. Kalau untuk memang tidak ada pertanyaan misalnya harus ada slip setoran atau gimana, nggak apa-apa Bapak Ibu, itu kan bisa disesuaikan. Tapi beberapa jawaban-jawaban lainnya mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan materi yang sudah kami sampaikan sebagai fasilitator gitu ya. Tapi yang menguji itu bukan kami, ada yang namanya asesor yang menguji dari LSP. Kalau kami ini karena fasilitator tidak boleh menjadi asesor gitu ya. Kalau saya sebagai asesor, pesertaku tak lulusin semua gitu ya. Pasti semua akan saya luluskan gitu ya. Jadi asesornya itu adalah orang yang berbeda, bukan fasilitator, bukan kami yang pematerinya gitu. Terima kasih Pak, itu sudah hebat sekali panjenengan, sudah lebih dari 15 tahun sudah mendarah daging sekali tentang koperasi. Saya rasa mungkin cara pengalaman panjenengan lebih berpengalaman bagaimana dalam hal menghandle anggota, dalam hal semua pencatatan juga sudah paham lah ya. Ibarat kata kalau uji ini tidak pakai di atas kertas, hanya wawancara ya wis lulus, kita mahasiswanya gitu ibaratnya gitu. Nah, itu matur suwun Bapak Ibu, mungkin ada yang sharing sebelum saya lanjutkan. Atau saya lanjutkan aja ya biar langsung ini gitu. Yang cepat selesai. Baik. Berikut adalah melakukan administrasi penarikan pembayaran balas jasa atau bunga dan penutupan rekening tabungan. Jadi dalam hal ini tadi beberapa menyiapkan terus membuka rekening gitu ya, melakukan administrasi penarikan balas jasa. Ini contohnya. Pemohon penarikan tabungan koperasi berikut dokumen administratif diverifikasi keabsahannya. Nah, di sini anggota mengisi slip penarikan tabungan koperasi. Ya, memang sih kalau di sini jatuhnya kita sama seperti kalau kita ke bank. Kita kalau mau narik uang juga ngisi slip. Kalau koperasi kita tinggal bilang aja, Mbak, aku pengen cukup duitku sak yuto, misalnya gitu, bilang ke bendahara, misalnya kayak gitu ya. Iya wes, ini uangnya ada di rekening, tak transfer kan, misalnya kayak gitu. Atau saya kasih cash gitu, biasanya seperti itu. Kalau ini dalam hal penarikan tabungan, kebetulan yang di sini disampaikan anggota mengisi slip penarikan tabungan koperasi. Disamakan hampir seperti kalau panjenengan kayak di bank. Jadi harapannya koperasi simpan pinjam ini nantinya ya sama seperti di bank gitu ya. Walaupun saya rasa juga itu tidak bisa diterapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena membutuhkan banyak yang disiapkan. Misalnya harus menyiapkan form slipnya, harus menyiapkan cara verifikasinya, validasinya, misalnya seperti itu. Nah, ini dalam hal penarikan, di sini anggota mengisi slip penarikan tabungan koperasi, lalu menyerahkan identitas asli, kasir memeriksa keabsahan, apakah betul yang akan menarik ini orang yang bersangkutan, gitu ya. Misalnya harus saya yang menarik di koperasi tersebut, gitu ya, harus sesuai identitas. Semisal yang menarik bukan saya, adik kandung saya misalnya, saya harus memberikan kuasa. Walaupun prakteknya sebetulnya tidak seperti itu ya, sadekmu gak apa-apa kayak gitu. Nah, ini secara uji memang di sini perlu untuk orang tersebut sendiri karena agar menghindari ya ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ternyata ngakunya adiknya ternyata
tentang saldo, jika cukup hitung dan serahkan uang yang ditarik. Ya, kalau ternyata yang ditarik itu lebih banyak daripada saldonya, ya sudah pasti tidak bisa diberikan gitu ya. Nah, ini jika mencukupi, kasir menyerahkan buku dan menyerahkan uang yang ditarik. Jadi di sini harapannya setiap anggota itu nantinya memiliki buku tabungan agar tercatat berapa sih sisa dananya gitu ya. Atau kalaupun tidak buku tabungan, mungkin yang paling rendahnya, paling simpelnya seperti ada kertas pencatatan masing-masing anggota, sisa saldonya berapa, nanti debit kredit pengeluaran ada penambahan uang masuknya berapa, uang yang diambil berapa, misalnya seperti itu. Ya, nah di sini ada beberapa perhitungan bunga tabungan, ada 3 rumus, tergantung nanti dari koperasi panjenengan mau pakai rumus yang mana, gitu ya. Ada rumus saldo terendah, ada rumus saldo rata-rata, dan ada rumus saldo harian. Kalau saldo terendah ini diambil, saya langsung kasih contoh aja mungkin ya. Kalau di sini bisa, ya ini adalah rumusnya. Kalau ini merupakan rumus yang juga tertera di dalam SKKRI kasir. Namun sebagai pengurus, panjenengan juga perlu untuk mengetahui, gitu ya. Karena kan ibaratnya kasir itu kan di bawah pengurus, jadi akan bertanggung jawab kepada pengurus juga, gitu ya. Nah, ini berdasarkan saldo terendah berikut rumusnya, saldo harian berikut rumusnya, dan saldo rata-rata berikut rumusnya. Ada contoh soal misalnya, ada contoh kasus perhitungan balas jasa tabungan, gitu ya. Nah, di sini bunga simpanan per bulan 0,3%, jumlah hari bulan Januari yaitu 31 hari. Hitung bunga simpanan sukarela dengan 3 model rumusan di atas. Kenapa saya ketika di soal menuliskan dengan 3 model rumusan, walaupun prakteknya panjenengan ketika menerapkan di dalam koperasi panjenengan tidak dihitung menggunakan 3-3-nya. Pasti koperasi itu akan menggunakan salah satu rumusnya. Kalau 3-3-nya ya agak pusing juga gitu ya pengurusnya ya, karena harus menghitung tabungan dengan 3 rumus gitu. Ini hanya contoh kasus saja. Nah, contoh kasus ini contoh saya hitung dengan saldo terendah, bunganya yaitu 4.000. Kalau berdasarkan saldo harian, bunganya besar sekali 11.000, dan berdasarkan saldo rata-rata bunganya 4.000. Biasanya yang kebanyakan digunakan adalah berdasarkan saldo rata-rata. Saldo rata-rata ini saldo rata-rata per bulan. Jadi di sini kalau berdasarkan ini nilai 1,3 juta itu ada di bulan tanggal 1 Januari, ya yang dikalikan 1 hari. 1,5 juta ada selama 8 hari, dari tanggal 2 sampai tanggal 9, itu saldonya 1,9. Nah, lalu ada saldo sekian dikali jumlah harinya, totalnya berapa dibagi jumlah hari. Kebetulan karena ini soalnya adalah Januari, maka dibaginya 31. Kalau soalnya bulan April 30 gitu ya. Tapi saya rasa biasanya beberapa koperasi itu sudah punya Excel penghitungan sendiri gitu ya. Jadi nggak pakai manual seperti ini. Kalau pakai manual kayaknya dari pengurusnya juga nggak punya waktu tidur kalau bahasanya kalau nulisnya secara manual gitu. Nah, ini besar bunganya sekian. Ya. Baik. Saya izin lanjutkan. Nah, di sini KUK yang selanjutnya adalah form slip dan surat permohonan penutupan tabungan koperasi serta identitas penanggung diteliti keabsahannya. Nah, ini sudah ke bagian akhir, di mana di sini merupakan bagian penutupan tabungan gitu ya. Nah, ketika ingin menutup tabungan di sini, anggota datang sendiri ke kantor KSP atau USP gitu, membawa bukti identitas yang sah dan masih berlaku, dan membawa buku tabungan asli. Jadi ketika akan menutup, ya perlu untuk datang ke kantor cabang bila akan menutup gitu ya. Biasanya ada beberapa koperasi yang akan menerapkan biaya administrasi atau biaya penutupan rekening. Namun ada juga yang tidak gitu ya. Tidak ini ya itu biasanya apalagi untuk case-case tertentu, terutama case-case anggota yang agak-agak macet gitu ya, yang agak
butuh kesabaran ekstra gitu. Biasanya dari pihak pengurus ini sudah ya monggo ditutup saja nggak apa-apa, yang penting pinjamannya langsung dilunasi terus ditutup lagi. Tujuannya pengurus adalah biar enggak memberikan pinjaman lagi ke orang tersebut, biasanya seperti itu. Itu terjadi juga di kami gitu ya. Ada yang seret bayarnya gitu ya. Dia ada 2 koperasi mengikuti ya KPRI 2 di tempat kami dan 1 lagi. Tapi kok di tempat kami tersendat, di sana kami juga tersendat, tapi kan kami tidak tahu rekornya seperti apa gitu ya. Pada akhirnya ya ketika dia bilang, "Pak, tutup loh ya buku tabungan." Mau nggak ditutup nggak apa-apa gitu. Justru pengurusnya malah tidak ada beban mencairkan pinjaman lagi gitu. Tapi kalau untuk beberapa anggota yang baik, biasanya kita akan gandoli emang gitu. Jadi nggak akan ditutup. Berikut langkah dalam hal penutupan. Jadi menerima form, lalu dari pihak CS memeriksa dan memverifikasi seluruh dokumen, dari CS minta persetujuan dari pejabat KSP, USP, melakukan pencairan atau penutupan, memberikan dokumen pencairan penutupan kepada anggota untuk selanjutnya diberikan kepada kasir, lalu melakukan cek ulang untuk verifikasi keabsahan dokumen tersebut dan menyimpan dan mengarsip seluruh dokumen pencairan serta mengadministrasikannya. Seluruh yang ditutup juga perlu untuk diadministrasikan agar nama anggota tersebut tidak tercatat lagi di dalam daftar anggota. Baik, ini merupakan dokumen penutupan rekening, tabungan diarsipkan sesuai prosedur, ditarik bukunya atau biasanya kalau hal tersebut dipotong mungkin ya, dipotong bagian bukunya, lalu diarsipkan formulir permohonan penutupannya dan simpan sesuai prosedur untuk keperluan audit. Seluruhnya perlu untuk diarsipkan. Baik, ini merupakan pembayaran balas jasa atau bunga dan penutupan rekening simpanan berjangka. Nah, simpanan berjangka ini tadi yang saya contohkan adalah deposito, misalnya Bapak Ibu, sini ke rekening lain atau rekening pemilik simpanan atau dalam bentuk tunai dan bisa diambil bulanan. Biasanya kalau simpanan berjangka ini hanya bisa diambil ketika sudah jatuh tempo, kalau sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya lagi biasanya. Biaya penalti misalnya. Nah, berikut adalah perhitungan bunga simpanan berjangka. Jadi misalnya bunga simpanan berjangka ini, saya misalnya ada simpanan 10 juta. Nah, bunganya misalnya 2%. 2% per bulan, tinggal 10 juta dikalikan 20%. Tapi perlu dipahami bahwa di sini bunganya per bulan. Ada yang menuliskan bunga per tahun, maka perlu untuk dibagi menjadi per bulan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, ini form dan slip permohonan penutupan simpanan sebetulnya hampir sama seperti tadi tabungan. Intinya adalah datang ke lokasi, mengisi slip penutupan, membawa bukti. Kalau untuk simpanan berjangka biasanya ada bukti simpanan gitu, simpanan berjangkanya. Nah, itu untuk bukti pencairannya. Kalau tabungan biasanya itu kan buku tabungan. Nah, dari slip simpanan berjangka tersebut nanti akan dicairkan atau ditutup. Dan jangan lupa dari pihak customer service atau nanti pengurus meminta untuk kasirnya untuk mengarsipkan seluruh dokumen yang diberikan oleh anggotanya. Nah, ini dari pihak koperasi menarik sertifikat simpanan berjangka, mengarsipkan dan menyimpan untuk keperluan audit. Selanjutnya terakhir membuat laporan dari hasil pelaksanaan kegiatan penutupan dokumen simpanan berjangkanya, gitu ya. Bahwa mungkin pelaporan ini pertanggungjawaban pada saat rapat anggota. Jadi pelaporan itu dibuat oleh pengurus bahwa pada saat periode tahun 2022 pada bulan Oktober telah terjadi penutupan simpanan berjangka atas nama Vita misalnya, atas nama saya, itu pada tanggal berapa gitu. Itu untuk jaga-jaga pelaporan ketika rapat anggota. Dan hal ini juga sebagai alat pengawasan gitu ya. Jadi nanti pun ketika pengawas ingin tahu loh kok yang ini berkurang simpanan berjangkanya gitu ya. Di situ ada buktinya bahwa ada salah satu anggota yang telah menutup simpanan berjangkanya.
dan sebagai evaluasi dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Baik, saya rasa cukup terkait materi mengelola simpanan dan tabungan. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Cukup. Oke. Baik, saya rasa cukup kalau memang tidak ada terkait dengan kerjasama antar koperasi dan juga mengelola simpanan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan perkataan maupun mungkin sikap saya. Semoga Bapak Ibu dapat mendapatkan manfaat dari materi-materi yang telah kami sampaikan dan nantinya uji kompetensinya bisa lulus semua, nantinya bisa bermanfaat untuk koperasi panjenengan juga. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon saya dikasih waktu sebentar. Terima kasih untuk Bu narasumber. Tepuk tangan, tepuk tangan. Untuk hari pertama ini kita tetap semangat ya, soalnya kurang 2 hari. Saya mau menjembatani sedikit, beri saya waktu. Untuk semua Bu narasumber sekalian tadi Bapak atau Ibu yang tanya atau kasih masukan jangan memberi masukan ke Bu narasumber sekalian ke kita panitia di Dinas Koperasi. Memang untuk kali ini kegiatan kita peningkatan kapasitas koperasi dengan tujuan intinya tadi Bu narasumber bilang sudah intinya untuk mendapatkan SKKNI. Tapi hari ini saya kepingin juga untuk para peserta Bapak Ibu kita harus meningkatkan SDM pengawas, pengelola pengurus. Yang kedua, kita harus meningkatkan kesempurnaan keterampilan pengurus, pengelola dan anggota koperasi setiap koperasi yang ada di kota. Yang ketiga, kita tingkatkan pemahaman tentang dunia koperasi. Walaupun kota kita bukan kota besar ya, tetap kita tetap tingkatkan daya upaya pengembangan mutu usaha koperasi kita di tiap koperasi kita masing-masing. Yang kedua, terima kasih dari Bapak KSI tadi sudah mengkritisi yang berkaitan di akhir Bu narasumber menjelaskan memang kegiatan seperti simpanan kebersamaan dan tabungan berjangka walaupun belum pure masuk di koperasi kita, ya tetap sebagai pencerahan dari Bu narasumber. Suatu saat kita tetap bisa melaksanakan apa-apa yang kita kerjakan setiap langkah kita di koperasi seperti mengisi formulir, slip rekening, verifikasi. Sekali lagi saya terima kasih untuk hari pertama ini, tetap semangat, kita satukan niat langkah untuk menuju ke depan koperasi kita, setiap koperasi kita maju. Matur suwun, sekarang makan siang atau sholat dulu nanti jam 1 kurang seperempat, jam 1 kurang seperempat nanti bisa duduk lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya itu ada tambahan dari Pak Yanto. Minta waktunya sebentar Pak. Ibu kita, monggo Mas Bayu, Mas Kumet. Karena ini pesan dari Pak Kabit tadi yang disampaikan terkait uji kompetensi. Karena di akar fisik ini dilaksanakan 4 kali untuk mulai bulan Oktober kemarin, dan ini sudah ketiga kalinya Mas Kumet Bayu. Jadi memang harapan kita dengan adanya bimbingan teknis ini, para pengurus ataupun pengawas bisa mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi koperasi. Jadi terkait memang untuk biayanya kisaran 5 juta, apa yang tadi disampaikan
disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, dan sampai dengan hari ini yang sudah mendaftar hampir 8 koperasi sudah bersedia, dan uji kompetensi ini diadakan tanggal 10-11 besok, 10 sampai 11 November di rumah